penuh, sangat kami sarankan teman-teman sekalian Jawara Polisi bergabung di link Zoom ini, ya. Karena dalam link Zoom ini teman-teman nanti bisa langsung berinteraksi ke Pak Ahmad Toha tentang hal-hal yang berhubungan dengan matematika detik, ya. Baik, dan kemudian juga kemarin di Instagram saat kita memberikan informasi bahwa ada webinar Ramadan Series bersama dengan founder Matematika Detik, kita ada menginformasikan mengenai aplikasi TOSM, ya, dan kami harap teman-teman sudah melakukan instalasi di handphone masing-masing dan juga sudah melakukan penghitungan ya Pak ya, atau gagap hitung ya Pak ya? Untuk yang ada di aplikasi tersebut. Dan di kesempatan kali ini nanti Pak Toha akan membahas secara detail ya mengenai hasil dan juga output dari yang teman-teman lakukan, begitu ya. Baik Pak, seperti yang tadi saya informasikan Pak, kalau saat ini di Zoom ini mungkin orangnya tidak semaksimal yang kemarin pertemuan kita kemarin Pak ya, tapi untuk di live Instagram itu penontonnya lumayan banyak Pak. Ya, mudah-mudahan nanti mereka juga akan kita minta untuk masuk kemari ya. Kalau mereka berkenan akan masuk kemari, tapi kalau mereka ada berhalangan, mungkin mereka akan menyimaknya secara one way saja Pak dari Instagram Pak. Oke. File PPT-nya, file presentasi. Oh iya. Oke. Saya sepertinya sudah aktif kan Pak? Oh maaf, sudah Pak, sudah saya aktifkan Pak. Oke, sip. Oke. Ya. Sudah siap ya PPT-nya ya, filenya? Ya, silakan Pak Toha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Hari ini tanggal 18 Ramadan ya? 19 ya? 19 Pak. 19 Ramadan 1442 Hijriah kita berpuasa, dan di sini di ujung bulan April kita ketemu dengan kami Matematik Detik. Ini saya yang ke berapa kali nggak tahu di Posi kalau 5 kali kalau nggak salah bersama Posi, dan bersama Bung Argun 2 kali nih ya. 2 kali Pak. Hari ini kita akan membahas intuisi dalam matematika dan nalar sains. Ini sambil nunggu PowerPoint-nya. File PowerPoint-nya. Ini belum muncul. Ya, teman-teman boleh sambil ngopi dulu bagi yang nggak puasa. Enjoy saja, pastikan dalam kondisi rileks. Di sini kami ditemani dari tim PPMD, Pusat Pengembangan Matematik. Bersama saya ada juga Mas Ade Mahnun di Semarang. Mas Ade Mahnun Saputra. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih Pak Toha, Pak Argun, salam kenal. Di Tegal hujan nggak nih Pak Toha? Oh, cerah. Semarang hujan ya? Semarang agak mendung dikit. Ini Ustadz Ade Mahnun ini orang dari Hadramaut, tapi lama di Indonesia. Iya, thank you. Kita presentasi pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia nih Pak? Ya, kita campuran nanti pakai bahasa Arab. Untuk salamnya pakai bahasa Arab. Membuka penutup. Oke, Bung Argun masih, Bang Argun. OTW, PPT. Mic-nya bisa di-unmute dulu mungkin. Ini nunggu PowerPoint-nya.
Ini persiapannya dengan PowerPoint, jadi di otak siapin PowerPoint. PowerPoint-nya ini nggak ada, Mas. Bingung. Oke, udah mulai kelihatan PowerPoint ini. Oke, bisa dimulai, Bang Argun? Oke. Ya, Oke, sahabat semua, sahabat POSI, sahabat matematika detik, dimanapun Anda saat ini sedang berbahagia. Ini seperti tampak di layar, kita hari ini akan membahas intuisi dalam matematika dan nalar sains. Ini hal yang sangat penting, karena sekarang di tengah era informasi yang berlimpah ruah, kita cenderung tenggelam, kita kebanjiran informasi. Kalau kita tidak mengaktifkan intuisi kita akan tenggelam seperti KRI Nenggala. Kita harus bisa mengaktifkan intuisi kita. Hari ini kita akan membahas hal itu, walaupun hanya beberapa menit, hanya sangat singkat, tapi mudah-mudahan pesannya bisa kita tangkap. Ini perkenalkan, saya Ahmad Wafas dari Pusat Pengembangan Matematika Detik, dan saya ditemani tadi dari PPMD juga, Ustadz Mas Ade Mahnun Saputra. Jadi beliau seorang di kami, dia orang Hadramaut dan sudah lama tinggal di Indonesia. Hadramaut, Yaman. Oke, lanjut Bung Argun, kita ke file yang kedua. Oke, sebelum kita memasuki materi, supaya otak kita aktif, kita pastikan periksa intuisi Anda. Periksa intuisi Anda. Saya berharap di sini semuanya intuisinya masih bagus. Apakah intuisi Anda masih tajam? Apakah kepekaan hati Anda, kepekaan pikiran Anda masih bagus ya? Coba di sini kita lihat di sebelah kiri. Ini apel jatuh ke bumi. Kita lihat sini, apel jatuh ke bumi. Sekarang kita geser ke sebelah gambar sebelah kanan. Ini kursornya kelihatan ya, kursor saya, Bung Argun. Kursor kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Kelihatan ya, kursor saya ada ya. Oke. Pulpen apa kursor? Kursornya? Enggak. Ah, jalan. Oke. Kita lihat di gambar yang kanan. Kalau apel jatuh ke bumi, apakah bulan juga jatuh ke bumi? Saya tunggu jawabannya. Pertanyaannya sangat sederhana. Kalau intuisi kita masih aktif, rasa keingintahuan kita yang sejak lahir itu dibekali oleh Allah masih peka, kita pasti penasaran dengan soal-soal di sekeliling kita. Kita akan ingin tahu dengan fenomena di sekeliling kita. Apel jatuh ke bumi. Bagaimana dengan bulan? Apakah bulan jatuh ke bumi? Oke, tidak, kata Dwi. Kenapa? Yang lain coba. Kalau bisa ditambahi alasannya ya. Kata Rozak, anak kelas 2 SD katanya nggak masuk akal kalau jatuh ke bumi. Nggak jatuh ke bumi, kata Rozak. Kelas 2 SD ya. Coba yang lain. Ya, kelas 2 SD. Saya tunggu jawaban dari minimal 5 peserta. Pernah berpikir seperti ini enggak? Kita lihat kan apel jatuh ke bumi. Kita tahu apel jatuh ke bumi karena tarikan atau gaya gravitasi bumi. Nah, bagaimana dengan bulan? Kenapa bulan nggak jatuh ke bumi? Atau memang bulan itu sebenarnya jatuh ke bumi, tapi pas jatuh ke bumi kita sedang tidur? Coba saya minta jawabannya dari teman-teman. Kita pastikan bahwa kita dalam kondisi on untuk perjalanan 1,5 jam ke depan. Ini baru satu jawaban dari ini, ada yang lain?
Oh tadi berdua ya, satunya dari Rozak. Ya, kita tunggu jawaban yang lain. Ini di sekolah, di SMA, kita sudah belajar gravitasi. Tapi yang sering terjadi, kita hanya akrab dengan istilah itu, tapi kita nggak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena pengetahuan tidak menyalakan intuisi kita. Jadi tidak terhubung dengan pengalaman kita, tidak terhubung dengan diri kita. Dari hamba Allah di surga jatuh, bulan jatuh ke bumi. Wah, ini jatuhnya di mana ini bulannya? Oke, yang lain? Ini sering saya tanyakan bahkan ke mahasiswa kemarin, ketemu ada mahasiswa dari UGM, mahasiswa dari IPB tingkat akhir. Saya tanyakan di sini, jawabannya rata-rata itu kontradiktif ya. Jadi itu bahkan mahasiswa tingkat akhir. Jawabannya masih kurang jos. Coba masih satu lagi. Apakah bulan jatuh ke bumi? Pak Toha. Ya. Saya boleh bacakan yang jawaban dari Instagram, Pak. Oke, boleh. Oke, kalau dari Instagram Pak ada yang memberikan komentar dari Bang Yuda ini. Tidak, karena adanya gravitasi yang berbeda. Jadi adanya tolakan bulan dan bumi. Oke. Karena ada juga nih Pak jawaban yang lain Pak dari Kak Friska. Beliau mengatakan bulan tidak jatuh ke bumi karena adanya gaya sentrifugal yang berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Oh, ini sangat astrologi. Okay. Wah, ini jawabannya jawaban astrologi kebanyakan ini. Biasaan baca Libra, Leo. Oke. Ini hal yang sangat sederhana ya, hal yang sangat sederhana, tapi saya tanyakan banyak tadi ke mahasiswa IPB, UGM, bahkan mahasiswa ITB sendiri, itu banyak yang kacau menjawab hal ini. Jadi seringkali kita bolak-balik menerima gravitasi, itu membuat kita seolah-olah paham. Padahal yang terjadi kita hanya akrab dengan istilah itu. Kita menjadi tidak asing dengan istilah itu, tapi kita sudah tersumbat. Oke? Belum ada jawaban yang memuaskan. Saya lihat di sini, karena bulan punya gravitasi. Wah, ini sahabat semuanya, sahabat Posi, ini banyak orang tuh bisa menghitung. Ketika menghitung ketemu jawaban, tapi sebenarnya nggak tahu apa yang dia hitung. Cuma ngotak-atik angka saja, huruf diganti dengan angka, tapi nggak paham apa yang kita pelajari. Apapun pengetahuan kalau tidak terhubung dengan diri kita, itu sebenarnya itu hanya masih sampah. Ya. Perlu dibuang atau didaur ulang. Jadi, apakah bulan jatuh ke bumi? Belum ada pertanyaan yang jawaban yang memuaskan. Yang kedua, yang lebih mendasar, pernah nggak kita bertanya tentang hal ini? Pertanyaan kedua, pernah nggak kita bertanya tentang hal ini? Mudah-mudahan di antara sahabat semua, baik yang di Zoom maupun di Instagram, pernah memikirkan hal ini. Kalau tidak, jangan-jangan memang otak kita itu sebenarnya sudah mati pingsan, atau intuisi kita itu sudah redup. Apel jatuh ke bumi. Nah, bagaimana dengan bulan? Pernah nggak kita memikirkan hal itu? Pernah waktu terpengaruh flat earth. Oke. Kita nggak akan menjawab hal ini. Mudah-mudahan di pertemuan khusus kita akan bahas ini. Tapi mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Selalu kita periksa. Kita masih punya kepekaan enggak? Intuisi kita masih hidup enggak? Karena kita lahir itu sebenarnya kita dibekali rasa keingintahuan 100%. Masih tersisa enggak yang 100% ketika kita lahir? Atau jangan-jangan malah dirusak oleh proses belajar yang menyumbat, oleh teori-teori yang tidak kita pahami, oleh rumus-rumus yang sok keren saja, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan bagi
saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Nggak, ini bau pipis. Umi mau ganti baju. Dilanjut Bang Argun ke file berikutnya. Baik, Pak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Muhammad Imam. Ini pertanyaan apa ini? Kita baca dulu. Pak, mau tanya, rasa ingin tahuan udah terhalang dengan ketakutan, gimana solusinya? Ya, tepat seperti itu. Rasa takut itu yang menyumbat kita, pikiran kita. Akibatnya kita tidak pernah belajar. Yang terjadi, kita ke sekolah, kita mengubah otak kita menjadi tong sampah. Kita membuka otak kita sebagai tong sampah yang sudah siap untuk ditimbuni istilah-istilah, yang sudah siap untuk dimasuki rumus-rumus. Kita akan tahu kalau selamanya seperti itu, ya semakin kita belajar, kita hanya akan semakin akrab dengan istilah-istilah, tapi kita akan membunuh diri kita, membunuh intuisi kita. Mudah-mudahan hal ini disadari, jangan sampai kita belajar malah tambah bodoh. Kita belajar hanya mengumpulkan istilah, hanya mengumpulkan rumus-rumus, kita dapat nilai bagus, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita sekarang, mari kita lihat di sini, apa itu intuisi? Nah, kita akan perjelas di sini. Yang pertama dari Albert Einstein. Ini seorang ilmuwan. Ini satu kalimat yang mudah-mudahan nanti bisa ditulis di kamar. Satu-satunya yang berharga hanyalah intuisi. Satu-satunya yang berharga hanyalah intuisi. Saya ulang lagi satu kali lagi, satu-satunya yang berharga hanyalah intuisi. Logika itu tidak berguna. Saya ulangi lagi, logika benar-benar tidak berguna. Bahkan merusak kalau tidak mengasah intuisi. Jadi pengetahuan itu hanya akan menjerat kita ke masa lalu. Pengetahuan yang kita pelajari hanya membuat kita itu berpikir textbook kalau tidak mengasah intuisi. Ini hal yang sangat dasar ya. Satu-satunya yang berharga adalah intuisi. Intuisi itu adalah, nanti kita akan jelaskan, intuisi itu ibaratnya seperti ini ya. Kita sebenarnya lahir ke dunia ini tidak dengan otak kosong. Kita sudah lahir ke dunia ini, itu sudah ada operating system-nya. Ibarat HP itu bisa berfungsi karena sudah ada OS-nya. HP bagus, tapi kalau belum dipasang OS Android, ya tidak berguna. Nah, sama. Bahkan lebih kuat lagi, kita lahir itu sudah ada operating system-nya. Nah, operating system kita itu yang namanya intuisi. Masalahnya adalah kita gunakan atau tidak. Kita gunakan maksimal atau tidak. Logika itu hanya untuk mengasah, mengaktifkan intuisi kita. Tapi kalau kemudian kita hanya menghafal rumus, kemudian menghafal istilah-istilah, ya itu berarti menghancurkan intuisi. Ini di tengah era informasi sekarang ini, intuisi itu semakin penting ya. Informasi itu kita dapat dari mana-mana, dari WhatsApp, dari YouTube, dari Instagram, informasi datang bertubi-tubi. Kalau kita tidak mengaktifkan intuisi, ya informasi itu hanya menimbun kita. Jadi logika tidak berguna, bahkan merusak kalau tidak mengasah informasi, tidak mengasah intuisi. Demikian pula informasi. Informasi tidak berguna, bahkan hanya akan merusak kalau tidak mengasah intuisi. Jadi intuisi dulu. Jadi sebelum kita bertanya ke Google, kita sebaiknya bertanya ke Tuhan dulu. God before Google. Tuhan sebelum Google. Jadi kita tanyakan dulu ke dalam hati kita. Sebelum kita searching outside, mencari di luar, informasi di luar, pastikan kita itu mencari di dalam diri kita dulu. Itu hal yang terpenting. Kalau kita buru-buru mencari yang ada di Google, yang ada di buku, yang ada dimanapun, tapi kita tidak mencari dari dalam diri kita, dari imajinasi kita, dari kejernihan nalar kita, yaitu hanyalah proses pembusukan, proses pengerusakan. Saya ulang lagi kata-kata Albert Einstein, the only real valuable thing is intuition. Satu-satunya yang berharga itu hanya intuisi. Kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada Steve Jobs. Ini kalau Albert Einstein itu ilmuwan.
Ya, sekarang kita geser ke sebelah kanan ini ke pengusaha entrepreneur Steve Jobs. Apa kata Steve Jobs? Milikilah keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Kata hati atau intuisi, entah bagaimana caranya, itu sebenarnya lebih tahu daripada kita tentang kita itu mau menjadi apa. Ini hal yang sangat dasar. Kita perlu keberanian. Kenapa perlu keberanian? Karena kecenderungan manusia secara umum itu kecenderungannya itu membebek, ikut-ikutan. Kalau kita mau jadi pemimpin, ya kita jangan ikut-ikutan, tapi kita mengikuti kata hati kita. Kalau kita mau mengikuti kata hati kita, nah nanti orang lain malah akan ikut kita. Jadi yang saat ini yang terpenting adalah keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Nah ini penting sekali bagi adik-adik. Jangan pura-pura paham. Nah ini kebiasaan kita karena takut dengan guru, takut yang bodoh, akhirnya kita pura-pura paham. Pura-pura paham dengan gravitasi. Pura-pura paham dengan rumus ini. Pura-pura paham dengan ini. Ini yang terjadi di sekolah itu kebiasaan pura-pura paham. Jadi 6 tahun di SD seringkali adalah 6 tahun kepura-puraan. 6 tahun kita belajar memunafikkan diri. 3 tahun di SMP kita pun belajar pura-pura paham. Takut ini, takut itu. Takut dianggap bodoh, takut nggak bisa, maka kita akhirnya pura-pura paham. Nah, makanya di saat sekarang di tengah informasi yang begitu banyak, yang sangat penting di sini adalah keberanian. Ingat, otak saya. Kenapa kemudian otak kita itu didikte dengan orang lain? Jangan sampai ada satupun istilah yang masuk ke otak tapi tidak benar-benar kita pahami. Kita bisa cek kalau ada istilah masih keren, masih kelihatan aneh ya. Oh, gravitasi, oh, itu kelihatannya keren, itu berarti kita itu belum paham. Jadi ini contoh yang sederhana untuk bisa kita memeriksa bahwa kita paham. Ganti gravitasi itu dengan bahasa kita sehari-hari. Ini yang membuat kata gravitasi ini kan oleh orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Batak, makanya bikin istilah gravitasi. Nah, kalau kita ikut-ikutan saja menerima istilah itu, kita seolah-olah tuh harus tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Nah, itu berarti tanda otak kita itu sudah rusak, intuisi kita itu sudah mulai meredup. Kita harus punya keberanian. Otak yang sangat mulia ini jangan ditimbuni istilah-istilah yang tidak bisa kita pahami. Keberanian, sekali lagi, jangan pura-pura paham. Tanyalah pada diri sendiri, tanyalah pada Google. Tapi sekali lagi, sebelum tanya ke Google, tanya dulu Tuhan, tanya dulu diri sendiri. God before Google. Lanjut, Bang Argun. Oke, sekarang kita perjelas tentang apa itu intuisi. Tadi kita sudah mendengar dari mbahnya Mbah Albert Einstein. Ini seorang ilmuwan yang tidak punya sisir. Jadi rambutnya nggak sisir yang tadi ya, Mbah Einstein. Dan kita juga Steve Jobs sudah dari 2 orang, sosok ilmuwan dan sosok entrepreneur. Sekarang pertanyaan kita lebih detail. Apa itu intuisi? Intuisi adalah blink. Coba sahabat Mosi, sahabat Matematika Detik, dimanapun Anda bahagia, blink itu apa? Artinya dalam bahasa Anda, dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, silakan. Blink itu artinya apa? Saya tunggu jawabannya. Blink itu artinya apa? Di Instagram sudah ada? Berkedip-kedap. Ini bahasa keren ya, kedap orang mana ini? Kedap, orang Jawa. Bahasa Bataknya apa ini? Blink. Bang Argun, blink itu bahasa Bataknya apa, Bang Argun? Wah, nggak ngerti bahasa Batak saya, Pak. Oh, bukan orang Batak ya? Orang Batak tapi nggak tahu bahasa Batak, Pak. Waduh. Ini tercerabut dari ini. Oke. Blink, ya. Blink itu berkedip. Jadi sekejap mata. Blink. Jadi apa itu intuisi? Intuisi adalah
sekejap mata. Maksudnya apa? Blink itu adalah inspirasi yang muncul seketika. Jadi misalkan saya ketemu Bang Argun, muncul di otak saya spontan, oh Bang Argun itu orang alim. Wah, ini ahli tahajud ini. Nah, ini spontan di otak saya, itu namanya blink. Jadi kita manusia itu tidak mungkin tidak punya blink. Ketika kita ketemu orang, pasti muncul sesuatu di otak kita. Kita kesan pertama, oh orang ini baik, oh orang ini pasti suka bakso, oh orang ini tuh nggak pernah jalan mundur, oh orang ini pasti hidungnya asli. Oh, nah kita pasti ada blink, nggak mungkin tidak ada blink, tidak mungkin tidak ada kesan yang muncul dalam sekejap mata, itu blink. Blink ini karya Malcolm Gladwell. Blink itu di sini dijelaskan tentang the power of thinking without thinking, kekuatan berpikir tanpa berpikir. Ini yang selama ini kita remehkan di budaya sekolah kita, itu langsung ke logika. Itu yang menyebabkan otak kita semakin belajar semakin rusak karena kita itu mengabaikan blink. Kita mengabaikan berpikir cepat. Jadi di sini di buku Malcolm Gladwell, blink boleh jadi penilaian spontan kurang dari 2 detik itu bisa setara dengan analisis selama 2 bulan. Jadi kalau kita sudah mengasah intuisi kita bisa lihat orang, oh orang ini tuh orang jahat, oh, orang ini orang baik, oh orang ini tuh kalau makan nasi tuh nggak pernah satu-satu, tapi pakai sendok. Nah, kita bisa seperti itu. Itu 2 detik pertama itu bisa setara dengan analisis 2 bulan. Jadi tidak semua hal itu perlu dianalisis panjang lebar. Pertama itu, dan yang kedua, seringkali yang dianalisis panjang lebar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan diri kita. Jadi kita misalkan memilih teman mana yang mau di-unfriend, mana yang mau di-request, ya. Itu seringkali kita ngikuti kata hati. Blink. Blink itu respon spontan kita, sekejap mata, sesuatu yang tanpa alasan, itu ingat ya, yang muncul spontan tanpa alasan, itu boleh jadi bukan karena tidak ada alasan, tapi justru karena itu memiliki alasan yang sangat kuat. Alasannya itu mungkin ada di DNA kita, alasannya itu mungkin di masa lalu kita. Jadi kenapa Anda misalnya suka jalan maju, nggak pernah jalan mundur? Pernah tahu alasannya enggak? Setiap hari saya yakin di sini semuanya jalan maju. Pernah nggak kepikir itu alasannya apa? Kenapa kok jalan maju? Saya yakin mungkin sampai saat ini belum pernah kepikir. Itu karena bukan tanpa alasan, tapi justru karena alasannya itu ada di dalam DNA kita. Alasannya itu justru sangat-sangat kuat. Lah, di blink ini kita belajar supaya kita peka dengan apapun yang muncul 2 detik pertama. Kalau kita tidak peka, kita selalu mengabaikan intuisi kita, ya lama-kelamaan karena sering diabaikan, lama-lama redup. Ini intuisi itu adalah blink, berpikir sekejap mata, bahkan seolah-olah tidak berpikir. The power of thinking without thinking. Kita geser ke kanan. The 2-second advantage. Jadi apa itu intuisi? Intuisi adalah keunggulan 2 detik. Jadi seberapa spontan itu 2 detik. Sahabat matematika detik, sahabat POSI, dimanapun saat ini Anda sedang berbahagia. Jadi ini keunggulan itu bukan keunggulan kita bisa meramal 5 bulan ke depan, 6 tahun ke depan. Itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan kita meramal 2 detik ke depan itu apa? 2 detik ke depan itu bagaimana? Seorang Lionel Messi, atau Lionel Messi ya, pesepak bola, itu sudah tahu kemana bola akan mengalir. Makanya dia nggak ngikuti bola, tapi dia akan dalam 2 detik pertama dia tahu, oh ini bola pasti akan mengalir ke sini. Maka dia lari ke arah nanti datangnya bola. Bukan larinya ngejar bola, tapi lari ke arah bola nanti mau datang. Itu kemampuan 2 detik yang pertama. Google dan mesin-mesin nanti ke depan itu menjadi unggul itu karena mampu memikirkan apa yang tidak kita pikirkan. Misalkan kita mau mencari di Google, ini Google sudah menebak, oh orang ini pasti mau mencari ini, mau mencari babi ngepet.
Wah. Jadi itu spontan itu, kemampuan prediksi ya. Kemampuan prediksi 2 detik yang akan datang itu apa? Itu kemampuan yang sangat-sangat penting. Jadi kemampuan yang lain, kemampuan kita meramal 1 hari ke depan, 6 hari ke depan itu omong kosong kalau kita tidak terbiasa, tidak terlatih untuk meramal 2 detik ke depan itu apa. Ini adalah kunci kecerdasan, ini adalah kunci bakat, ini adalah kunci keunggulan di masa depan. Keunggulan 2 detik. Jadi kita bisa berkendara dengan seperti Valentino Rossi, itu kalau kita juga memiliki kemampuan 2 detik. Oh, dalam 2 detik pertama, dalam 2 detik ke depan ini belokannya bagaimana? Ini, jadi kita kemampuan kita memprediksi, mengantisipasi, itu adalah blink. Itu adalah keunggulan 2 detik, itu adalah intuisi, itu adalah kemampuan berpikir tanpa berpikir. Lanjut, Bang Argun. Oke, wah ini keren sekali nih. Ini sebelah kanan itu ini, wah ini cover boy. Tahun berapa nih Pak? Ini tahun 2018 ini ya. 2015. Oke, sahabat Posi, sahabat matematika detik, sahabat yang mudah-mudahan sadar bahwa logika itu sama sekali tidak berguna. Logika itu sama sekali tidak berguna. Logika itu sama sekali tidak berguna. Bukan pakai K ya, pakai Ki. Tidak berguna kalau tidak mengasah intuisi. Informasi itu tidak berguna. Informasi itu tidak berguna. Informasi itu tidak berguna kalau tidak memupuk intuisi. Jadi informasi yang kita tumpuk hanya akan membuat pikiran kita busuk kalau tidak mengasah intuisi. Nah, intuisi itu apa? Intuisi semakin baik kalau kita semakin terhubung ke diri kita. Semakin kita terhubung dengan diri kita yang paling dalam, semakin kuat intuisi kita. Semakin dangkal terhubung dengan diri kita, ya semakin lemah intuisi. Jadi intuisi, kuat lemahnya intuisi itu berkaitan dengan dalam dangkalnya keterhubungan dengan diri kita. Kalau kita suka ikut-ikutan, apalagi suka sikut-sikutan, ya jadi orang yang ikut-ikutan itu akan cenderung akan saling sikut-sikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu nanti jadi berkerumun. Kalau jadi berkerumun maka terjadi sikut-sikutan, akan saling berkompetisi, bahkan kadang-kadang saling bantai. Itu orang yang suka ikut-ikutan, orang yang suka sikut-sikutan itu akibat kurang terhubung dengan diri yang terdalam. Intuisi itu adalah berkaitan dengan keterhubungan diri terdalam. Nah, ini saya akan omong kosong mengucapkan seperti itu kalau tidak memberi contoh. Nah, ini contohnya nih. Ini saya ya. Ini kisah Toha PNS Tegal yang ngotot mundur namun ditolak. Nah, ini dimuat di Jawa Post dan di Liputan 6. Ini sudah di-share 1.600 kali. Ya, ini 1.600 kali lebih nih di-share. Ini sahabat boleh meng-share di sini. Ini contoh mengikuti intuisi. Jadi saya mengundurkan diri tepat ini bulan Januari sampai bulan April. Saya ngotot pengunduran diri bulan Januari, tapi ditolak terus sampai akhirnya dipecat. Bulan April 2018. Jadi nggak boleh untuk mengundurkan diri. Ya, akhirnya dipecat. Kenapa bisa seperti itu? Nekat seperti itu? Ya karena terhubung dengan diri yang terdalam. Nah, taunya gimana? Terhubung dengan diri kita terdalam? Ya kita coba di dalam diri kita itu sebenarnya ada suara. Coba sih. Kita sebenarnya itu lebih sering diskusi dengan diri kita daripada dengan orang lain. Betul? Betul. Kita cenderung ribut dengan diri kita daripada ribut dengan orang lain. Betul? Betul, suara hati. Nah, di situ nanti tapi di diri kita nanti ada sesuatu yang sangat jelas. Kita berusaha bantah, tapi itu kok nggak bisa dibantah. Nah, itu berarti diri kita yang sangat dalam. Itu berarti ada di dalam DNA kita. Jadi itu berarti misi unik, misi yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita wujudkan di bumi ini. Itu adalah diri kita yang terdalam. Nah, ini 3 tahun yang lalu
April 2018. Ini akhirnya keluar dari PNS dan alhamdulillah ini 2 hari lagi fokus saya kemudian mengembangkan matematika detik dan kemudian baru kemarin terbit buku Titik B. Titik B ini diterbitkan oleh Republika. Alhamdulillah bestseller. Kemarin dicek di Lazada ada tulisan bestseller, buku bestseller. Ini terbit bulan Maret kemarin ya, di akhir Maret. Ini nanti tanggal 2 Mei ini nanti ada bedah buku Titik B. Matematika dalam Titik B. Nah, ini pembedahnya ini dari New York, Amerika Serikat. Ya. Profesor Agus Hasan Budianto, ini guru besar matematika di New York, Amerika Serikat. Lah, kok bisa tahu ini orang New York bisa ngisi kemudian mau membedah matematika dalam Titik B. Nah, ini adalah kekuatan intuisi. Ini sahabat yang perlu dicatat, ingat ya, setiap hari kita berpikir. Tapi berpikir itu sebenarnya itu adalah berprasangka. Berpikir itu pasti tergantung dengan informasi yang kita tahu. Padahal, pernah nggak kita tahu informasi yang ada di pikiran orang lain? Ada, misalkan teman kita sendiri aja lah. Kita punya teman misalnya ada 5.000. Kita kalau kita berpikir dengan otak kita sendiri, mengandalkan kita berpikir, berlogika, kita hanya tahu apa yang kita pikirkan. Kemudian kita memproses informasi yang kita tahu. Padahal ada 5.000 teman kita itu sebenarnya sedang memikirkan gagasan kita, mau mendukung gagasan kita, tapi kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Daripada kita pusing dan kemudian berprasangka dan akhirnya tersesat dengan pikiran kita, kita lebih baik biasakan kita terhubung dengan diri kita yang terdalam. Kalau kita terhubung dengan diri kita yang terdalam, insya Allah kita terhubung dengan sumber energi alam semesta, sumber kasih sayang alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ini hal yang sangat penting. Jangan sampai pendidikan, pengetahuan menyebabkan kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Ingat, yang namanya pengetahuan pasti kata orang. Teorema Pitagoras berarti kata Pitagoras. Hukum Newton berarti adalah kata Newton. Pengetahuan apapun itu pasti kata orang. Jangan sampai kemudian kita belajar, kita kemudian terbiasa, terlatih untuk mengikuti kata orang, dan justru malah kita terlepas daripada diri kita sendiri. Pengetahuan sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Pengetahuan sama sekali tidak berguna kalau tidak sesuai dengan diri kita, sesuai dengan pengetahuan yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Kata orang itu tidak berguna kalau tidak sesuai dengan kata hati kita. Kita harus garis bawahi bahwa yang namanya pengetahuan sekali lagi adalah kata orang. Jangan sampai kita belajar dari kelas 1 SD itu mengumpulkan kata orang, kata orang, kata orang, SMP kata orang, kata orang, kata orang, SMA kata orang, kata orang, kata orang. Lah, kata lu mana? Lu ngomongnya apa? Nggak ada, itu yang jadi rusak. Kita jadi manusia-manusia yang tidak berguna karena kita terbiasa mengikuti kata orang, sehingga kita tidak memiliki kata sendiri. Lanjut, Bang Argun. Ini puasa tapi semangat ini. Bagaimana mengasah intuisi? Nah, sekarang tadi kan sudah mudah-mudahan sudah lumayan provokatif ya. Bagaimana mengasah intuisi? Nah, kita kalau hanya tadi tahu bahwa logika itu tidak berguna, informasi itu tidak berguna, pengetahuan itu tidak berguna kalau tidak sesuai dengan intuisi. Ya, oke. Sekarang saya tahu intuisi itu adalah sesuatu yang paling berharga. Bukan sekedar yang paling berharga, tapi satu-satunya yang berharga. Kata Mbah Einstein. Nah, kata orang lagi. Kata orang tadi ya. Jangan sampai kata orang Mbah Einstein itu hanya diterima saja sebagai kata orang, coba dipahami sendiri. Benar-benar apakah sesuai dengan kata hati apa enggak? Oke? Kalau kita sudah yakin bahwa intuisi itu adalah satu-satunya yang berguna sekarang, terus bagaimana cara mengasahnya?
Nah, ini cara mengasahnya ini adalah melalui buku Matematika Detik. Ini salah satu panduannya ya. Jadi bukan berarti kita kemudian mengikuti intuisi, tapi kita nggak mau dengar kata orang. Itu juga keliru. Justru kalau orang yang mengikuti kata intuisi itu akan terbuka dengan kata orang manapun. Jadi kita akan mengikuti kata orang manapun, nanti kita pilih mana yang paling sesuai dengan kata hati kita. Karena seringkali diri kita yang paling dalam itu susah ditemukan. Dengan mendengar kata orang, kita jadi tahu, oh yang sesuai dengan kata hati kita itu yang mana. Nah, ini Matematika Detik itu adalah panduan untuk mengasah intuisi. Ini ada 5 seri ya, Matematika Detik ada 5 seri. Cuma sekarang baru terbit 2 dari 5 seri Matematika Detik. Ini diterbitkan oleh Intan Pariwara Group. Ini bisa dibeli di Posi ya, Bung Argun. Ya, ini bisa dibeli di Posi. Ini di Gramedia tertulis di sini bestseller, buku bestseller. Nah, ini buku bestseller. Insya Allah ini tidak mengecewakan, tulisan bestseller ya. Dan ini buku ini sudah ada tulisannya di sini. Ini sudah resmi mendapat izin di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ada izinnya. Yang level A pun sekarang sudah ada izinnya. Kalau ini buku cetakan lama, yang level A ini. Sekarang sudah ada izinnya. Ini sudah ada izinnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah cara untuk mengasah intuisi. Jangan sampai sekali lagi kita belajar malah cara menggoblokkan diri, membodohkan diri kita, membuat kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bertobat dengan pembunuhan, pengrusakan diri sendiri. Nah, ini Matematika Detik itu temanya itu, asah intuisi, kelola 2 detik yang pertama. Nah, terus bagaimana detailnya? Nah, detailnya di sini kalau yang di level A membaca angka secepat membaca kata. Di sini untuk detailnya nanti ada 2 instrumennya. Instrumennya yang namanya TOSM, Test of Second Mathematics, dan HIN. Ini TOSM, ini ada 2 jenisnya. Ada yang konvensional, basisnya kertas, ada yang digital, yang Android. Ini yang sudah diminta oleh Bung Argun untuk diinstal dan diunduh. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua sudah mengunduh ini ya. Ini cara praktis untuk mengasah intuisi. Jadi Matematika Detik itu dibagi menjadi 4. Level A, membaca angka secepat membaca kata. Level B, otak bukan kalkulator. Ini level B. Ini karena yang terjadi di sekolah itu seringkali itu menjadikan otak itu seperti kalkulator. Apa itu? Kalau kalkulator itu hanya mengenal tanda sama dengan, tidak ada tanda tidak sama dengan. Betul nggak? Coba dicek kalkulatornya. Ada nggak tanda tidak sama dengan? Ada. Wah, tidak ada kan? Nah, padahal otak kita itu lebih banyak bekerja dengan tanda tidak sama dengan. Kalau kita nurut di sekolah, itu berarti otak kita itu rusak. Jadi seringkali anak-anak yang paling pintar di sekolah itu adalah anak-anak yang mau secara sukarela itu menjadikan otaknya seperti kalkulator. Nah, ini level B, otak bukan kalkulator. Nah, level C, berpikir sebelum bicara. Jadi seringkali sekolah itu menimbun kita dengan istilah-istilah. Maka kita begitu enteng ngomong gravitasi, ngomong gaya, ngomong daya, padahal kita tidak paham. Kita membiasakan diri kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita pahami. Itu pengrusakan intuisi kita itu terjadi di sekolah. Nah, kita untuk menawarnya ya supaya tidak terlalu parah, kita level C, berpikir sebelum bicara. Kemudian yang terakhir adalah pola pikir inovator. Pola pikir inovator. Jadi bagaimana kita mencipta. Jangan sampai kita hanya bisa menggunakan, hanya mengikuti kata orang. Lah, kata Anda sendiri yang mana? Ciptaan Anda sendiri yang mana? Itu mudah-mudahan dengan sampai pola pikir level D, kita menjadi seorang inovator. Tidak suka ikut-ikutan. Tidak suka sikut-sikutan. Lanjut, Bung Argun. Ke slide berikutnya.
Ini boleh ngopi nggak, Bang Argun? Minum putih nih, boleh nggak nih? Haus nih. Bagi yang tidak Oke. bermoral. Oke, sahabat, kita jeda dulu di sini. Nah, berapa skor TOSEM Anda? Ini apakah teman-teman sudah bermain belum? Mudah-mudahan kalau yang belum nanti Sudah, Pak, setelah ini semalam. bisa bermain ya. Seru, Nah, ini, Pak. Oke ya. Nah, ini bagi sekolah, ini kami punya program untuk pemetaan hitung dasar intuitif. Jadi satu sekolah itu bagaimana? Ini nanti bisa hubungi POSI. Kita lihat di sini contohnya di statistik SMA Negeri 3 Kota Tegal. Ini salah satu sekolah paling favorit di Kota Tegal. Kita lihat di sini. Ini ada 564 peserta. Rata-ratanya sekian, terendahnya sekian, tertingginya sekian. Nah, nanti juga ada grafiknya. Selain itu nanti kita juga tahu setiap anak itu siapa saja. Misalkan Bang Argun skornya berapa, itu nanti bisa terdeteksi di sini. Jadi nanti Bapak Ibu Guru selain bisa tahu statistik secara umum, itu nanti bisa tahu juga statistik per anak. Si Ali skornya berapa, si Budi skornya berapa, si Chandra skornya berapa. Dan bukan hanya itu, nanti Bapak Ibu Guru itu bisa mendeteksi ini perkembangannya bagaimana. Nanti ini ada perkembangannya. Misalkan ketika tes yang pertama skornya berapa, tes yang kedua skornya berapa. Nanti ada grafiknya. Jadi bagi Bapak Ibu Guru, ini bisa nanti hubungi POSI, itu bisa melakukan pemetaan hitung dasar intuitif. Jadi kita orang mung jare-jare. Jangan sampai kita mengatakan, oh di sini tuh anaknya susah berhitung, lambat-lambat. Nah itu omongan yang nggak jelas. Seberapa banyak yang lambat berhitung? Lambat hitungnya di operasi apa saja? Seberapa lambat? Siapa saja anaknya? Dia sudah berlatih berapa lama? Nah, itu harus bisa dijawab. Dan sekarang dengan adanya nanti dengan aplikasi TOSEM dan kita nanti kembangkan dengan database kami, itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan terjawab dengan mudah. Jadi Bapak Ibu Guru itu nanti akan bisa memantau perkembangan setiap anak didik. Ya nanti bisa dihubungi ke Bang Argun ya, Bung Argun. Siap ya Bang Argun? Siap, Pak. Oke. Ini mudah-mudahan nanti terutama ke ini ya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sebenarnya komunitas pun bisa. Sekolah pun bisa. Yang penting koordinasi dengan kami melalui POSI. Nah, nanti bimbingan detailnya nanti ditanyakan ke POSI. Ini nanti akan bisa memetakan secara detail, secara komprehensif. Nanti ada datanya seperti ini. Jadi kita akan tahu siapa yang sama sekali tidak bisa berhitung, siapa yang mending, siapa yang mending sedikit, siapa yang parah banget, siapa yang sudah lancar. Kita akan tahu per anaknya. Nah ini mudah-mudahan ini mumpung masih ini ya, kami masih program promosi ini sampai 31 Juli gratis insya Allah. Tinggal nanti hubungi dengan Bang Argun. Nah ini berkaitan dengan TOSEM ya. Oke, dilanjut Bang Argun. Oke, di sini kita sekarang apa manfaat TOSEM, Test of Second Mathematics. Nah, Anda termasuk yang mana di sini? Manfaatnya ada dua. Yang pertama, manfaat bagi anak yang nilai matematikanya do, re, mi, 2, 3, 4, 5, 6, yang kurang dari 7. Kita tahu anak-anak yang matematikanya jeblok, itu biasanya stres. Tapi kalau kelamaan stres, akhirnya tidak stres lagi, tapi tidak peduli. Berhasil. Nah, biasanya anak-anak yang kita anggap sebagai bodoh di matematika, itu seringkali karena tidak bisa berhitung. Bukan tidak bisa berhitung ya, karena gagap hitung. Jadi banyak anak yang seperti ini. Misalnya 3 kali 7. 21. Lah, ada yang seperti itu. Jadi lama sekali. Itu banyak sekali anak-anak yang seperti itu.
Kita tahu apalagi yang di SD itu boleh dikatakan semuanya adalah berkaitan dengan tambah, kurang, kali, bagi. Bahkan bukan hanya SD ya, penelitian kami di SMP pun banyak sekali yang gagap hitung seperti itu. Ini manfaat TOSEM itu kita akan mendeteksi siapa saja yang gagap hitung, di operasi hitung apa, dan pada bilangan apa saja yang sering salah atau kurang cepat. Ini manfaat yang pertama bagi anak-anak yang nilainya kurang dari 7. Jadi manfaatnya adalah memberantas gagap hitung. Manfaat yang kedua itu bagi anak-anak yang cerdas. Saya yakin di sini adalah semuanya cerdas, kecuali yang tidak. Nah, ini penyakitnya anak yang cerdas, yang nilai matematikanya di atas 7, yang nilai fisikanya di atas 7, yang nilai kimianya di atas 7, itu biasanya muka rumus, tidak kreatif. Nah, ini biasanya itu anak-anak seperti itu suka menghafal rumus, tidak percaya dengan kata hatinya, tapi percayanya pada kata orang, percayanya pada buku teks. Jadi itu biasanya nggak kreatif, muka-muka rumus. Orang-orang anak-anak yang seringkali juara olimpiade, seringkali itu hanya suka menghafal rumus. Nah, anak-anak yang seperti itu, yang mukanya muka rumus, tidak kreatif, ini perlu terapinya dengan cara TOSEM. Ini manfaat yang kedua bagi anak-anak yang nilai matematikanya, nilai fisikanya, nilai kimianya di atas 7, ini adalah supaya kita tetap percaya pada kata hati kita, bukan percaya pada rumus, tapi percaya pada kejernihan nalar kita sendiri. Bukan percaya pada rumus, tapi percaya pada kejernihan nalar kita sendiri. Ini sangat penting ya, jangan sampai kita belajar malah membuat kita bodoh karena kita percaya pada kata orang. Oke, lanjut. Bang Argun. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini manfaat TOSEM itu ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang pertama, membiasakan prinsip utama kreativitas. Yang kedua, merawat kebugaran otak. Yang ketiga, mendeteksi dan melatih kualitas fokus. Yang keempat, mengatasi kecemasan matematika, kecemasan berfisika, kecemasan berkimia. Dan yang terakhir, memberantas gagap hitung. Ini yang memberantas gagap hitung, ini terutama bagi anak-anak yang nilai matematikanya kurang dari 7. Nah, karena di sini adalah POSI, pelatihan Olimpiade Sains Indonesia, berarti ini untuk anak-anak cerdas, maka kita hanya akan bahas di sini membiasakan prinsip utama kreativitas. Jadi manfaat utama TOSEM itu adalah yang pertama ini, membiasakan prinsip utama kreativitas. Ini akan kita bahas karena ada kecenderungan anak-anak yang pinter itu adalah anak-anak yang tidak kreatif. Anak-anak yang pinter itu berarti banyak pengetahuan, banyak yang tahu. Dan yang namanya pengetahuan itu selalu kata orang. Yang namanya pengetahuan itu selalu berkaitan dengan masa lalu. Makanya orang-orang yang pinter itu seringkali tidak kreatif. Padahal yang namanya kreativitas itu berarti berkaitan dengan kata hati kita, berkaitan dengan masa depan. Ini efek samping pendidikan itu semakin bertambah pengetahuan anak, tapi semakin rusak kreativitas anak. Nah, kita coba atasi kerusakan kreativitas dengan cara TOSM. Lah, kok bisa? Ya bisa dong. Coba kita lihat di slide berikutnya, Bang Argun. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, manfaat TOSEM. Nah, ini manfaat TOSEM adalah membiasakan prinsip utama kreativitas. Ingat, membiasakan prinsip utama kreativitas, bukan membiasakan prinsip kreativitas ya, tapi prinsip utama. Nah, kita lihat, coba kita bisa rujukannya yang saya gunakan di sini, buku Brain Booster for Business Advantage. Nah, prinsip utama kreativitas itu ada 2. Yang pertama, kita lihat yang saya warna kuning di sini. Yang pertama adalah when you generate
idea separate generation from evaluation. Jadi memisahkan antara pembangkitan ide dengan penilaian. Itu adalah the most important creative thinking principle. Prinsip kreativitas yang paling penting. Yang kedua, prinsip kreativitas itu adalah mempertanyakan asumsi-asumsi. Jadi kreativitas itu ada dua prinsip utama. Yang pertama, memisahkan antara munculnya ide dengan penilaian, pembangkitan ide dengan penilaian. Itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah mempertanyakan asumsi-asumsi. Jadi kita mempertanyakan semua pengetahuan. Sekali lagi, pengetahuan itu kata orang. Jadi kita bukan hanya boleh ya, kita harus mempertanyakan apapun kata orang. Nah, kita punya otak, kenapa nggak digunakan? Kita punya hati, kenapa digunakan? Nah, tapi di TOSEM kita fokus adalah bukan prinsip utama 2, tapi prinsip utama nomor 1, yaitu menekan antara pembangkitan ide, kemunculan ide dengan penilaian. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, psikologi kreativitas. Jadi proses kreatif itu, proses kreatif bisa kita lihat, kita pilah menjadi 2 bagian. Pembangkitan, nah munculnya ide ini berkaitan dengan berpikir divergen, berpikir deterjen, berpikir sabun, berpikir memancar ya seperti ini. Ini yang tidak dilatih di sekolah. Berpikir bebas, berpikir ngawur. Semakin ngawur berarti semakin potensi kita mendapatkan ide orisinil. Ini yang tidak dibiasakan di sekolah ya. Jadi budaya ngawur, budaya beda dengan pengetahuan, ini yang tidak dilatih. Padahal ngawur ini adalah bahan utama, bahan baku kreativitas. Kalau anak-anak tidak dibiasakan ngawur, ya anak-anak tidak dibiasakan untuk menjadi seorang yang kreatif. Jangan berharap ada ide-ide orisinal kalau anak itu tidak dibiasakan ngawur. Jadi ngawur itu bukan ditoleransi, ngawur itu harus didorong, ngawur itu harus diapresiasi. Jadi sekolah seharusnya guru begitu masuk kelas, setelah mengucapkan Assalamualaikum, kemudian mari kita ngawur. Nah, itu penting itu. Karena ngawur itu berkaitan dengan pembangkitan ide. Jadi ngawur itu berarti kita itu apapun yang ada di dalam diri kita coba dimunculkan. Jangan dibunuh sebelum lahir, diaborsi, sebelum keluar, sebelum muncul tapi sudah diberi ketakutan-ketakutan. Ini perlunya kita membudayakan ngawur. Perlunya setiap siswa itu terhubung dengan dirinya sendiri. Perlunya sekolah sadar bahwa rujukan utama sekolah itu bukan buku cetak, tapi otak yang dibawa anak itu sendiri. Jangan sampai anak ke sekolah itu bawa buku, bawa otak, tapi nggak dipakai. Ini jadi budaya ngawur itu sangat penting. Ini pembangkitan ide. Nah, baru setelah itu dinilai mana ide yang paling mungkin, yang paling mudah untuk dieksekusi, mana ide yang paling tepat untuk saat ini. Tapi jangan buru-buru menilai, jangan buru-buru kita menggunakan berpikir konvergen. Sebelum kita berpikir konvergen, kita harus ngawur. Nah, ngawur ini bahasa kerennya itu divergent thinking. Ini kalau bahasa Tegalnya divergent thinking, berpikir memancar, itu bahasa Tegalnya adalah ngawur. Ya. Cuma orang-orang yang menulis psikologi kreativitas itu nggak tahu bahasa Tegal, makanya bikin istilahnya divergent thinking. Lebih tepat itu istilahnya itu adalah ngawur. Jadi ngawur itu adalah fondasi utama berpikir, baru kemudian berpikir kreatif ya, baru kemudian dinilai. Jangan buru-buru dinilai. Ini adalah prinsip utama kreativitas. Ingat, bukan prinsip kreativitas, tapi prinsip utama kreativitas. Oh salah, bukan prinsip utama kreativitas, tapi adalah prinsip utama nomor 1 dari kreativitas. Jadi prinsip utama kreativitas ada 2. Pertama, memisahkan antara berpikir, antara pembangkitan ide dan penilaiannya. Ngawur dulu, baru kemudian kita pilah. Prinsip utama yang kedua adalah mempertanyakan asumsi-asumsi.
Nah, TOSEM itu berkaitan dengan prinsip utama nomor 1 dari kreativitas. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa diprotes ya. Jadi jangan sampai ucapan saya ini diterima begitu saja. Lanjut, Bang Argun. Oke. Bagaimana supaya anak itu terbiasa ngawur? Ngawurnya bukan ngawur ini ya, bukan ngawur yang merusak, tapi ngawur yang orisinal. Itu caranya adalah supaya anak itu terbiasa terhubung dengan dirinya yang paling dalam. Makanya dalam praktek TOSEM, pembetulan dianggap salah. Mengapa? Bahkan di TOSEM yang bentuknya kertas, itu kalau pembetulan itu dianggap salah murokab, double salah. Jadi membetulkan ide sejak awal itu bukan sekedar salah, tapi salah kuadrat. Jadi kalau salah itu hanya dikurangi 1, tapi pembetulan itu dikurangi negatif 2. Jadi tidak ada toleransi untuk pembetulan. Jadi anak tuh munculkan dulu, pembetulan itu harus dipisahkan. Kita harus pisahkan antara pembangkitan ide dengan penilaiannya. Selama pengerjaan TOSEM, apapun jawaban yang spontan muncul, ungkapkan saja. Jadi jangan ragu, apalagi tangannya gerak itu ikuti saja. Semakin tidak berpikir, semakin bagus. Jadi TOSEM itu melatih tidak berpikir. Kalau kita masih berpikir, susah untuk ngawur. Supaya kita bisa ngawur, kita berarti tidak berpikir. Jadi yang penting, kalau kita sudah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ngawurlah setelah itu. Nah, jadi jangan sampai berpikir ya. Tangan ketika kerjain TOSEM dipecet saja, pecet, tombolnya ditekan saja. Tekan saja, jangan sampai berpikir. Jadi tujuan TOSEM itu melatih kita tidak berpikir. Ini budaya yang kurang di bangsa Indonesia, ini budaya tidak berpikir. Budaya tidak berpikir, tapi tidak berpikirnya bukan asal tidak berpikir ya. Tidak berpikirnya itu harus terhubung kepada diri kita yang terdalam. Baru setelah ngawur, baru nanti ada evaluasinya, penilaian. Nah, nanti kita akan tahu mana yang salah. Kita lihat di gambar sebelah kiri. Pada operasi mana yang salah, pada operasi mana yang lambat, kita akan tahu seperti ini. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, jangan berpikir. Jadi TOSEM itu membiasakan anak tidak takut salah. Membiasakan anak tidak berpikir. Karena hanya dengan cara seperti itu, tidak takut salah, dan tidak berpikir, maka akan muncul pengawuran yang orisinal. Akan muncul ide-ide yang orisinal. Oke ya, jadi jangan sampai kemudian anak itu, loh kita pusing, ini selalu ngawur saja, ayo ngawur. Jadi ketika anak itu mengerjakan TOSEM, didorong untuk ngawur. Nah, ini penting sekali ngawur, dan bagi guru dengan ngawur, nanti kesalahan jadi tercatat. Tapi kalau kemudian nggak ngawur, ya kita nggak akan tahu yang salah yang mana. Jadi nanti bagi Bapak Ibu guru yang menerapkan TOSEM, itu didorong anaknya itu untuk spontan. Jangan mikir, ketuk saja. Jangan takut salah. Takut salah ini adalah penghalang besar dari inovasi. Orang takut salah, akhirnya berpikir. Karena berpikir, maka tidak ngawur. Karena kecenderungan kita berpikir, itu kecenderungannya itu ngikuti kata orang. Karena berpikir itu berarti seringkali ini kayak gini, kalau nanti kata Pak Guru gimana, kata Bu Guru gimana, nanti kata teman saya gimana. Nah, itu seperti itu yang menghalangi kita itu muncul ide yang orisinil. Jadi TOSEM sekali lagi membiasakan tidak berpikir. Yang namanya intuisi adalah tidak berpikir. Berpikir tanpa berpikir. The power of thinking without thinking. Lanjut, Bung Argun. Oke, sekarang kita latih intuisi kita. Coba kita lihat di sini. 7 kali 5. 35. Akar 7 kali akar 5. Ayo Bang Argun. Pasti kalau teman-teman posisi udah tahu. Akar 35. 7 tambah 5. 12. Apa Bang Argun? Oke, sekarang akar 7 ditambah akar 5. Oke, jawab sekarang. Perhatikan nomor 4, apa jawaban spontan Anda? Saya tunggu jawabannya. Saya kasih waktu
setengah menit. Jawaban untuk soal nomor 4. Akar 2. Jawaban juga boleh disampaikan melalui chat ya, teman-teman ya. Jawaban silakan disampaikan lewat chat di Instagram maupun di Zoom. Jawaban untuk nomor 4. Nehemia 2 akar 3 jawabannya. Yuk yang lain. Ayo yang lain. Akar 7 ditambah akar 3 dari atur. Oke, yang lain baru 2. 6. Hitungnya pakai intuisi ya teman-teman ya, jangan pakai kalkulator. Intuisi, coba latihan intuisi ya. Jangan mikir, coba latihan nggak mikir. Di sini kita latihan nggak mikir ya. Latihan tidak berpikir, kita budayakan tidak berpikir. Ini mudah-mudahan posisi itu menggerakkan gerakan tidak berpikir. Jadi namanya intuisi itu berkaitan dengan blink, the power of thinking without thinking, dengan intuisi tidak berpikir. Akar 12 ya. Oke. Ya, alhamdulillah di sini teman-teman intuisinya bagus. Jadi buktinya tadi banyak yang salah. Itu menunjukkan intuisinya bagus. Jadi kalau intuisi kita bagus, 7 ditambah 5 itu 12. Coba kita lihat ini kan. Kita mulai dari nomor 1. Akar 7 dikali 5 35. Nomor 2. Akar 7 dikali akar 5 akar 35. Nomor 3, 7 ditambah 5 12. Nomor 4, akar 7 ditambah akar 5 Akar 12. akar 12. Nah, kalau intuisi kita bagus itu seperti itu. Walaupun itu salah ya. Nah, tapi yang kesalahan yang sangat orisinil seperti itu berarti itu adalah termasuk sesuatu yang sangat penting yang perlu dicatat. Ingat, pengetahuan itu bukan hanya yang benar saja, termasuk yang salah. Tapi seringkali ini tuh kita langsung pada pengetahuan yang benar. Akibatnya otak kita tuh menjadi otak kalkulator. Di sini akar 7 ditambah akar 5 tidak sama dengan akar 12, itu pun adalah pengetahuan. Dan di matematika sebenarnya tanda tidak sama dengan pun itu adalah matematika. Cuma matematika kita adalah matematika yang merusak pakai kol-kolah. Kol-kolahnya kol-kolah kubro. Merusak. Matematika kita itu matematika yang merusak. Karena apa? Karena itu hanya mengenal tanda sama dengan. Berpikirnya berpikir seperti kalkulator, bukan berpikir sebagaimana kita sebagai manusia. Nah, ini yang tidak pernah ada di buku cetak manapun. Nggak pernah ada buku cetak yang menulis akar 7 ditambah akar 5 tidak sama dengan akar 12. Padahal tidak sama dengan itu pun matematika. Kenapa? Karena matematika yang ada sekarang itu adalah matematika mekanisasi pikiran. Jadi membuat pikiran kita itu seperti mesin. Ini sesuatu yang sangat merusak ya. Karena otak kemudian diubah menjadi kalkulator. Nah, jadi yang namanya pengetahuan itu pertama, pengetahuan itu bukan hanya yang benar, termasuk pengetahuan yang salah itu pun adalah pengetahuan. Yang kedua, matematika itu bukan hanya tentang sama dengan, tapi tentang tidak sama dengan. Bahkan tidak sama dengan itu yang sesuai dengan kerja manusia. Jadi otak manusia itu lebih banyak bekerja dengan tidak sama dengan. Tapi itu yang kemudian dihancurkan, dirusak oleh matematika. Matematika yang berfokus pada mekanisasi pikiran. Lanjut, Bang Argun. Oke. Sekarang coba ini juga kita cek intuisi. Mudah-mudahan di sini intuisinya masih bagus. Nah, kita lihat di sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Akar pangkat 3 dari 12.167 adalah berapa? Coba sebelum, jangan dibaca judulnya dulu.
Nomor sebelah kiri, coba. Jawabannya berapa? Akar pangkat 3 dari 12.167. 33. 33 dari Mbak Nehemia. Yang lain, coba. Ini Ramudeng. Ramudeng. Loh, ini orang Jawa ya? Coba yang lain. Akar pangkat 3 dari 12.167. 72 dari Cerin. Lanjut yang lain, baru 2 orang. Dari Instagram Pak ada yang menjawab nih Pak. Bang Berapa? Michael menjawab 12 tambah akar 25. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Ini di sebelah kanan ada persamaan kuadrat. Nah, kita lihat di sini ya. Di persamaan kuadrat biasanya ini dikenal jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini contoh-contoh yang merusak itu seperti ini sebenarnya. Bukan merusak soalnya seperti ini ya, tapi kan seperti ini sebenarnya kan merusak. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, coba sekarang kita lihat di judulnya. Mengapa diberi nama akar? Akar itu apa? Akar pangkat 3. Di sini akar persamaan kuadrat. Akar itu apa? Oke. Sekarang pertanyaan sebelum berikutnya. Akar itu apa? Akar. Saya tunggu jawabannya. Akar itu apa? Akar. Kita di biologi akar serabut. Misalkan Tuhan itu berakar serabut, kotil berakar tunggang. Akar. Nah ini sini ada akar pangkat, akar persamaan. Akar itu apa? Ini kalau otak kita itu masih bagus, itu pasti ada tanda tanya. Aneh, sesuatu keanehan. Tapi kalau otak kita sudah rusak, ya kita terima saja. Akar ya akar, pokoknya akar itu caranya seperti ini. Akar itu apa? Di sini ada akar pangkat 3 dari 12.167. Sebelah kanan, akar persamaan kuadrat. Lah akar itu apa, bro? Sis. Yuk, akar itu apa? Saya ditunggu jawabannya. Akar itu apa? Ayo, akar itu apa? Dan pertanyaan yang lebih dasar, pernahkah Anda bertanya, akar itu apa? Jangan-jangan selama ini kita pura-pura paham. Kita hanya menimbun istilah-istilah yang tidak bisa dicerna, tapi kita timbun saja. Jadi ibaratnya kayak kita makan plastik ya. Telan saja, tanpa pencernaan, tanpa dicerna. Akar itu apa? Ya ditunggu jawabannya. Akar itu apa? Akar sesuatu yang ada di bawah. Berarti akar pangkat 3 dari 12.167 adalah sesuatu yang di bawah 3 sumber. Oke, yuk akar itu apa? Jangan mikir ya, tulis saja spontan. Ada jawaban dari ini di Instagram, Bang Argun. Akar itu apa? Nah, kalau jawaban dari Instagram, Pak, ini ada jawabannya kayu paling bawah yang merambat. Saya Ada juga yang menjawab dari Bang Semi, ini penyelesaian persamaan. Wah, ini seperti serius nih. Oke, coba akar itu penyelesaian persamaan. Berarti akar pangkat 3 dari 12.667 adalah akar dari persamaan 3 dari 12.167. Ayo, akar itu apa? Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah mikir ya, diterima saja tuh, akar. Seolah-olah istilah itu harus seperti itu. Yuk, akar itu apa? Tapi lebih dasar dari itu, pernahkah kita bertanya tentang hal itu? Sesuatu yang aneh, yang absurd, kok pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak kita mencoba menolak ya, atau mencerna akar itu apa? Oke, lanjut Bang Argun. Ini biar jadi PR. Yang menciptakan yang tahu. Yang menciptakan siapa ini? Oke, sekarang
kita akan cerita tentang profesor, bahkan seringkali ini ya. Kita lihat di sini, pernahkah Anda bertanya? Nah, ini tahun 2014. Gara-gara 4 kali 6 dan 6 kali 4, Profesor Yohanes Surya, nah ini pendiri tim Olimpiade Fisika Indonesia, di debat Profesor ITB, yaitu Profesor Iwan Pranoto dari Matematika ITB. Pertanyaannya adalah, 4 kali 6 dengan 6 kali 4 itu sama atau beda? Ini adalah soal kelas 2 SD. Dua profesor terkemuka, yaitu Profesor Yohanes Surya, Profesor Matematika, Profesor Fisika, dan Profesor Matematika ITB, Profesor Iwan Pranoto, itu berdebat tentang soal kelas 2 SD. Pertanyaannya adalah, 4 kali 6 dengan 6 kali 4 sama atau beda? Oke, silakan dijawab. Ini walaupun soal kelas 2 SD, tapi layak untuk dibahas di sini. Ini profesor saja debat nih ya. Di sini boleh berdebat. Sama atau beda? 4 kali 6 dengan 6 kali 4. Coba 4 kali 6 dengan 6 kali 4 sama atau beda? Silakan dijawab. 4 kali 6 dengan 6 kali 4. Pertanyaannya sama atau beda? Bukan hasil sama. 4 kali 6 dengan 6 kali 4 sama atau beda? Oke. Terserah yang jawab. Ya, yang jawab apa? Secara makna beda, secara angka sama. Oke. Oke. 4 kali 6 dengan 6 kali 4 beda, sama atau beda? Ini soal kelas 2 SD ya. Tapi ini layak dibahas di sini karena profesor saja. Ini bukan sekedar profesor ya. Ini profesor yang di antara profesor yang paling terkenal di Indonesia. Profesor Yohanes Surya, Fisika, dan Profesor Iwan Pranoto, Matematika. 4 kali 6 dengan 6 kali 4 sama atau beda? Beda. Beda. Oke. Ini kalau kata Profesor Yohanes Surya, ini beda. 4 kali 6 dengan 6 kali 4 beda, kata Profesor Yohanes Surya, pendiri tim Olimpiade Fisika Indonesia. Tapi ini didebat oleh Profesor Matematika dari ITB. Kalau kata Profesor Matematika ITB, 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Jadi 4 kali 6 dan 6 kali 4 itu sama. Itu menurut matematika. Yang benar yang mana? Profesor Yohanes Surya atau Profesor Iwan Pranoto? Yang benar yang mana? Nah, kata dokter beda. Dokter ngikuti Profesor Yohanes Surya. Nah, saya sendiri bingung. Karena itu saya tanya ke anak saya. Nah, menurut Profesor Toha, Profesor Toha ini, saya nggak tahu, tapi saya tanya ke anak saya. Anak saya ini umurnya mau 4 tahun, umur 3 tahun lebih. Saya tanya ke anak saya, 4 kali 6 dengan 6 kali 4 itu sama atau beda? Nah, ini saya ngikuti anak saya. Kata anak saya itu beda. Nah, saya lebih percaya anak saya yang balita daripada Profesor Matematika maupun Profesor Fisika. Jadi 4 kali 6 dan 6 kali 4 itu beda. Alasannya apa? Ya tidak ada alasan. Karena jelas-jelas 4 kali 6 dan 6 kali 4 jelas-jelas beda. Yang tertulis beda, yang terucap beda. Ya pasti beda itu. Ini menurut anak balita itu beda. Dan ini yang paling benar itu saya lebih percaya jawaban dari balita. Kenapa? Ini murni, ya, belum dirusak oleh pendidikan. Nah, jadi kata anak saya, Atia Hanifatin Fasnur, itu 4 kali 6 dan 6 kali 4 itu beda. Alasannya apa? Dia nggak cerita alasannya apa. Tapi yang jelas kata dia itu beda. Ya beda. Nah, ini yang hilang di pikiran kita, itu selama ini tuh kita bahkan tidak pernah menanyakan 4 kali 6 dan 6 kali 4 beda. Kalaupun kemudian sama, kita pun seringkali tidak mempertanyakan. Kata anak saya itu beda, tapi alasannya berbeda dengan Yohanes Surya. Kalau Yohanes Surya itu berkaitan dengan misalkan gambar ini. 4 kali 6 berarti 6-nya ada 4. 6 kali 4 adalah 4-nya ada 6. Alasannya bukan itu. 4 kali 6 dan 6 kali 4 beda, ya karena beda. Ini adalah alasan yang paling penting. Jadi 6 kali 4, 4 kali 6, ya beda.
itu adalah hal yang pokok, yang betul. Hal yang lain, 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4, itu pada hakikatnya adalah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Nah, nanti alasannya apa? Nanti bisa ikut di webinar titik B hari Ahad. Nanti bersama guru besar matematika dari New York, Amerika Serikat. Ya. Jadi 4 kali 6 dan 6 kali 4 itu pada dasarnya adalah sesat dan menyesatkan. Kata siapa? Kata anak saya yang umurnya 4 tahun, belum 4 tahun. Kita lanjut, Bang Argun. Terima kasih. Nah, jadi waktu sudah menunjukkan jam 10, jam 11 lebih 30. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang Argun di Medan. Silakan Bang Argun. Ya, baik. Terima kasih Pak Toha atas materi yang disampaikan hari ini ya. Membuat isi kepala kita itu seperti ada sengatan-sengatan listrik gitu. Oh, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada hal-hal baru yang muncul. Sebenarnya bukan hal yang baru ya Pak ya. Tapi itu adalah seperti menimbulkan kembali kesadaran. Oh ternyata seperti itu gitu Pak ya. Ya, saya sih menangkapnya seperti itu secara saya pribadi. Nah, bagi teman-teman yang ada di Zoom, silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Toha. Ya, kami berikan waktunya. Dan untuk cara bertanyanya, boleh melalui chat atau juga boleh melambaikan tangan dari Zoom ya, agar kami bisa membuka audionya. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh bertanya, boleh memberi pernyataan. Boleh membantah, itu bagus juga ya. Boleh pertanyaan atau pernyataan. Silahkan. Oke, termasuk juga teman-teman yang ada di Instagram ya, silakan untuk bertanya dengan chat di kolom komentar yang berhubungan dengan isi webinar kita pada kesempatan kali ini. Silakan, ya waktu kita berikan. Baik, Pak, ini sepertinya ada pertanyaan langsung nih Pak ke saya ini secara privat, bertanya langsung kepada Pak Toha. Apakah anak yang tidak hanya mengandalkan rumus, tapi juga logika, apakah mereka juga tidak kreatif? Gitu, Pak. Ya, logika selama tidak terhubung dengan intuisi, yaitu berarti tidak kreatif. Jadi seringkali orang itu kemudian tidak, tapi biasanya kalau yang tidak mengandalkan rumus ya berarti nyambung ke intuisi ya. Kalau yang tidak mengandalkan rumus itu biasanya malah terhubung ke intuisi. Jadi yang tidak mengandalkan rumus atau istilah dari buku itu berarti tidak mengandalkan kata orang. Kalau mengandalkan diri sendiri, kata hati sendiri, ya itu berarti terhubung dengan intuisi. Insya Allah kalau intuisi berarti ya itu awal dari kreativitas. Jadi intuisi adalah percikan pertama. Setelah itu kalau percikan pertama kemudian menyala, itu menjadi imajinasi. Kalau imajinasi kemudian kita tindak lanjuti, itu menjadi kreativitas. Dan kalau kreativitas kemudian diterima masyarakat, itu menjadi inovasi. Jadi kalau kita tidak mengandalkan istilah dari orang lain, mengandalkan rumus dari orang lain, insya Allah itu berarti mengikuti intuisi. Itu adalah benih kreatif. Demikian Bang Argun. Ya, baik. Dan kemudian Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kakak Nehemia. Ini bertanya, berarti bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai karya ilmiah? Apakah ini sifatnya merusak atau bagaimana, Pak? Oke, karya ilmiah merusak itu kalau kemudian kita hanya ngikuti kata orang. Nah, karya ilmiah itu akan bagus kalau kemudian kita mengikuti kata hati kita, peduli dengan sekeliling kita. Jadi ada kecenderungan seperti ini, Bang Argun. Seringkali tanda kita itu sudah rusak itu karena kalau kita itu lebih peka dengan masalah yang ada di media sosial, yang ada di Google daripada masalah nyata yang ada di sekitar kita. Itu tanda intuisi kita sudah rusak. Padahal apapun informasi yang disajikan oleh media sosial, media massa atau apapun itu pasti masalah yang sudah terdistorsi. Pasti nggak sesuai dengan aslinya. Tapi kalau kemudian karya ilmiah kita berangkat dari masalah yang kita alami sendiri, yang kita rasakan sendiri, itu berarti insya Allah itu tanda kita itu lebih peka intuisi kita. Jadi intuisi
itu lebih peka pada hal-hal yang nyata daripada hal-hal yang disajikan oleh media massa, daripada hal-hal yang disajikan oleh buku. Jadi seperti itu, Bang Argun. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan jawaban Pak Toha bisa memberikan memberikan gambaran kepada Kak Nemi yang tentunya. Dan ini pertanyaan dari Instagram nih Pak, dari Kak Lisma Juliana. Beliau bertanya, mana lebih baik, kreativitas atau ilmu? Jadi ilmu itu ada yang ilmu kemudian jadi tadi ya, kita berangkat bahwa satu-satunya yang berguna adalah intuisi. Jadi ada semua ilmu itu sebenarnya harus berangkat dari intuisi. Kalau belum sampai ke intuisi, itu belum ilmu. Namanya hoax. Jadi kalau masih rumus-rumus dan harus seperti itu, kita menganggap harus pakai rumus itu. Kenapa seperti itu? Nggak tahu, itu bukan rumus. Bahkan bukan informasi, tapi masih hoax. Jadi yang namanya kata orang itu entah dari buku, entah dari Google, entah dari YouTube, itu semuanya kata orang. Kalau kemudian belum sesuai dengan intuisi kita, itu belum layak disebut ilmu. Jadi semua ilmu itu harus mengasah intuisi kita. Seperti itu, Bang Argun. Jadi di sini banyak orang tuh seolah-olah berilmu, tapi sebenarnya hanya mengumpulkan kata orang. Misalkan diskriminan siapa? Yang buh. Determinan siapa? Yang buh. Jadi kalau kata-kata masih keren, itu berarti kata-kata masih asing. Dan otak kita sebenarnya kalau otak masih waras, itu akan cenderung menolak gagasan atau istilah asing. Sama dengan tubuh kita itu akan menolak bakteri, menolak virus. Kenapa? Karena bakteri, virus itu adalah protein asing. Tapi kalau kemudian tubuh kita sudah mati, ya kita akan membusuk dimakan bakteri. Sama kalau pikiran kita sudah rusak, ya kita akan biasa saja dengan istilah-istilah asing. Merasa nyaman saja, itu berarti otak memang sudah mati. Jadi secara alamiah, otak itu akan menolak gagasan asing, ide asing, istilah asing, seperti tubuh kita menolak protein asing. Demikian, Bang Argun. Ya, baik. Terima kasih Pak Toha. Dan ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya, pertanyaan pamungkas kita Pak di kesempatan kali ini. Dari Bang Rahmat Sidik, pertanyaannya, bagaimana cara mengasah intuisi Pak? Tentu saja yang kita tawarkan dengan matematika detik, dan yang paling sederhana tadi, dan tapi ampuh ya, itu dengan TOSEM, Test of Second Mathematics. Ini contoh konkret ya, sebenarnya saya itu termasuk orang yang gagap, nggak bisa ngomong, tapi alhamdulillah berkat TOSEM ini bisa ngomong lancar seperti ini. Saya bisa ngomong lancar seperti ini, percaya diri. Kenapa? Latihan dengan TOSEM. Jadi jangan pikir saya itu orang yang percaya diri. Awalnya saya itu benar-benar takut, ngomong aja takut seperti itu. Jadi cara mengasah intuisi paling sederhana itu dengan TOSEM. Tentu dengan cara yang benar ya, tahu tujuannya. Nah, paling nggak sekarang bisa dicoba dulu TOSEM itu apa, itu sangat ampuh untuk mengasah intuisi. Jadi saya ngomong seperti itu bukan kata orang, saya merasakan sendiri. Saya bisa ngomong lancar seperti ini. Ini saya bisa ngomong seperti ini sampai 4.000 jam bisa ini. Dan insya Allah lancar ya seperti ini. Kenapa? Karena sudah percaya dengan intuisi, lancar saja. Dulu tuh gagap, seperti itu, takut ya. Nah, jadi cara yang paling sederhana dan praktis dan bisa langsung dicoba sekali lagi dengan menggunakan TOSEM. Tentu saja dengan cara yang benar. Tadi petunjuk dasarnya sudah kita berikan. Intinya menggunakan TOSEM dan kita tahu jangan berpikir. Jadi begitu kita memulai dengan membaca 2 detik yang pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya adalah tidak berpikir. Insya Allah kalau kita sudah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang muncul yang gerakan tangan kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Demikian, Bang Argun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Pak Toha untuk materi yang sangat luar biasa hari ini Pak Toha ya. Jadi memberikan gambaran kita bahwa belajar atau mencari ilmu itu bukan hanya sekedar mengutip kata-kata orang atau mematikan daya nalar kita atau berpikir kita terhadap suatu hal yang kita terima. Ya, karena intuisi adalah hal yang value yang terbaik tadi ya, seperti kata satu-satunya paling baik, satu-satunya yang penting.
salah satu value yang perlu kita miliki teman-teman sekalian. Dan demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Toha untuk waktunya dan juga Pak Ade Mahfun tadi ya. Terima kasih Pak, jauh-jauh nih Pak untuk menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa webinar Ramadan POSI ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 7 Mei. Ya, dan siang nanti kita akan membahas bersama dengan Pak Heri Maulana dengan tajuk dengan judul yaitu Teaching or Learning for Happiness. Ya, artinya bagaimana kita menciptakan kebahagiaan ketika kita sedang belajar ataupun ketika mengajar. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Tetap stay tune di webinar POSI. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Argun dan tim. Terima kasih Pak Ade. Banget.